Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Juliani Samsiatun dengan NIM 20070160646. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ANAVA dua arah dengan interaksi pada mata kuliah Statistika Komputasi. Baik, untuk menguji ANAVA dua arah dengan interaksi kali ini, saya menggunakan data seperti ini. Ini adalah data peningkatan berat badan balita setelah 3 bulan PMT. Data ini saya dapatkan pada buku Statistik Parametrik untuk Penelitian Kesehatan pada halaman 38. Buku ini dibuat oleh S.C. Tiasirin pada tahun 2017. Kota terbitnya Surabaya dan penerbitnya Program Studi Arsitektur UIN Sunan Ampel. Untuk menguji ANAVA dua arah dengan interaksi kali ini, saya menggunakan R Recommender. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita ke software R terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan software R yang biasa. Kita blok, habis itu kita Ctrl L untuk menghapusnya. Untuk packages, kita menggunakan library RCMDR. Ini adalah packages untuk memanggil R Recommender-nya. Ini dia tampilan dari R Recommender-nya, di mana ada menu file, menu edit, menu data, menu statistik, dan menu-menu yang lainnya. Untuk datasetnya masih no aktif dataset karena kita belum memasukkan datanya. Untuk memasukkan data, kita klik menu statistik, kita klik new data set, terus untuk enter name for datasetnya kita ubah menjadi data ANAVA dua arah interaksi. Kita klik OK. Ini dia tampilannya. Karena dari soal, kita mengetahui bahwa ada datanya sebanyak 27 balita. Dan di sini tuh ada variabel penambahan tepung biji-bijian, terus ada variabel sayuran, dan ada variabel data berat badan balita. Jadi di sini ada 3 variabel. Oleh karena itu, kita membuat barisnya itu sebanyak 27 dan kolomnya sebanyak 3. Jadi untuk menambahkan barisnya, kita klik add row. Kita klik sebanyak 27. Terus untuk menambahkan kolom, kita klik add row, add column. Jadi sini kita tinggal menambahkan 2 aja. Nah, di sini sudah ada kolom untuk ketiga variabel. Nah, untuk variabel pertama saya beri nama data. Variabel yang kedua saya beri nama ekstrak. Dan untuk variabel yang ketiga saya beri nama tepung. Nah, untuk datanya ini saya buat dari ini. Yang pertama dari 3,2 ke 3,0. Ya, 3,2 ke 3,0. Habis itu dari 2,7 sampai ke 2,8. Jadi 2,7 sampai ke 2,8. Dan untuk di bagian ekstrak, kenapa saya beri 111 baru 222 dan 333 ini ya, karena untuk di tabel soal wortel ini merupakan bagian baris. Jadi ekstrak sayuran ini merupakan bagian baris, di mana wortel merupakan baris pertama, bayam merupakan baris kedua, dan selada merupakan baris ketiga. Jadi untuk pemasukan angka ini tuh sesuaikan dengan datanya. Terus untuk bagian variabel tepung, kenapa saya tulis 111 baru 2222 baru 333? Ya, karena untuk tepung biji-bijian ini merupakan bagian kolom pada soal yang kita punya. Jadi di mana kacang hijau merupakan kolom pertama, beras merah merupakan kolom kedua, dan biji merupakan kolom ketiga. Selanjutnya kita klik file, habis itu extract and save. Nah, untuk mengecek data yang kita punya, kita bisa klik new dataset. Nah, ini dia data yang kita punya. Karena faktor ekstrak dan tepung itu masih dalam bentuk angka atau nomor, kita ubah dulu ke dalam bentuk faktor. Jadi, untuk mengubahnya ke dalam bentuk faktor, kita klik menu data, selanjutnya kita klik manage variable in active dataset, habis itu ke convert kembali variabel ke faktor. Untuk variabel, saya pilih ekstrak dulu, faktor levelnya saya pilih supply level names, kita klik OK. Terus di sini kita klik yes. Untuk pelevelan nama, saya pertama memberi nama wortel. Terus kedua, saya beri nama bayam. Dan yang ketiga saya beri nama selada. Kita klik OK. Terus untuk mengubah variabel tepung, kita klik menu data, terus kita klik manage variable in active dataset, baru kita klik convert memory, habis itu variabelnya kita pilih tepung, factor levelsnya kita pilih sudah level 6, kita klik OK. Kita klik yes. Di sini untuk level nama yang pertama saya beri nama kacang hijau.
Terus untuk nama yang kedua saya beri nama beras merah. Terus untuk yang ketiga saya beri nama Wijen. Kita klik OK. Untuk mengecek apakah data kita sudah berubah, kita klik View Dataset. Nah, ini dia datanya yang udah berubah. Tadi yang untuk bagian ekstrak, yang tadinya angka 1 berubah jadi wortel, yang angka 2 berubah jadi bayam, dan angka 3 berubah menjadi selada. Dan untuk di bagian tepung, yang angka 1 berubah menjadi kacang hijau, yang angka 2 berubah menjadi beras merah, dan angka 3 berubah menjadi wijen. Karena udah diubah, selanjutnya sebelum kita menguji ANAVA dua arah dengan interaksi, kita harus memenuhi asumsi-asumsinya terlebih dahulu. Yang pertama, kita harus menguji kenormalan data. Yang kedua, kita harus menguji kesamaan variansnya. Untuk menguji kenormalan data, kita klik menu statistik, habis itu kita klik summaries, habis itu kita klik test of normality. Di sini untuk test by groupnya, kita klik extract, kita pilih OK, habis itu normality testnya kita pilih Shapiro-Wilk, abaikan yang lain kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Di sini ada statistik hitung, terus ada p-value-nya, p-value dari wortel, dari bayam, dan dari selada. Untuk taraf signifikansinya saya menggunakan alfa 1% atau 0,01 karena data yang kita gunakan ini berkaitan dengan kesehatan. Jadi karena data ketiga ekstrak sayuran p-value-nya lebih besar daripada alfa yaitu 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya, data peningkatan berat badan balita untuk ketiga ekstrak sayuran berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan mengecek kenormalan dari variabel tepung. Kita klik menu statistik, kita klik summaries, kita klik test of normality. Habis itu untuk test by groupnya kita pilih tepung, kita klik OK. Untuk normality testnya kita tetap memilih Shapiro-Wilk. Kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Di sini ada p-value dari kacang hijau, di sini ada p-value dari beras merah, dan di sini ada p-value dari wijen. Karena ketiga tepung biji-bijian p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Jadi kesimpulannya adalah data peningkatan berat badan balita untuk ketiga tepung biji-bijian berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Karena datanya sudah berdistribusi normal, maka kita akan menguji kesamaan variansnya. Yang pertama kita klik menu statistik, kita klik varians, kita klik Lipton test. Dan di sini untuk faktor saya pilih ekstrak terlebih dahulu, terus centernya saya pilih min. Kita klik OK. Dan di sini ada variance group dari ketiga ekstrak sayuran. Di sini ada derajat kebebasannya, ada statistik hitungnya, dan ada p-value-nya. Bisa dilihat p-value-nya itu lebih besar daripada alfa, yaitu 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya, varians data peningkatan berat badan balita untuk ketiga ekstrak sayuran adalah sama. Terus, selanjutnya kita akan mengecek kesamaan varians dari tepung. Kita klik menu statistik, kita klik varians, kita klik Lipton test. Terus untuk faktor saya pilih tepung, centernya tetap min, kita klik OK. Di sini ada varians group dari ketiga tepung biji-bijian. Di sini ada derajat kebebasan, di sini ada statistik hitung, dan di sini ada p-value-nya. Bisa dilihat p-value-nya lebih besar daripada 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya, varians peningkatan berat badan balita untuk ketiga tepung biji-bijian adalah sama. Selanjutnya kita akan menguji kesamaan varians dari masing-masing perulangan kelompok tersebut. Kita klik menu statistik, kita klik varians, kita klik Lipton test. Habis itu untuk faktor saya klik dua-duanya, ekstrak dan tepung, centernya tetap min, kita klik OK. Nah, di sini ada variance group dari masing-masing perulangan. Terus di sini ada derajat kebebasannya, ada statistik hitungnya, dan ada p-value-nya. Bisa dilihat p-value-nya lebih besar daripada 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan varians masing-masing kelompok perulangan adalah sama. Karena asumsi-asumsinya sudah terpenuhi, maka kita dapat menguji ANAVA dua arah dengan interaksi.
Pertama kita klik menu statistik, kita klik means, habis itu kita klik multi way ANOVA. Untuk enter name for model, saya beri nama ANOVA dua arah interaksi. Oke, untuk faktornya saya pilih keduanya, kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Di sini ada standar deviasinya, terus di sini ada means-nya, terus di sini juga ada tabel ANOVA-nya. Di sini ada jumlah kuadrat, terus ada derajat kebebasan, ada statistik hitung, dan ada p-value-nya. Dapat kita lihat untuk ekstrak sayuran, p-value-nya ini lebih kecil daripada alfa, yaitu 0,01, maka diputuskan tolak H0. Sehingga kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata peningkatan berat badan balita dari ketiga ekstrak sayuran. Terus, untuk di tepung, p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Sehingga kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan rata-rata peningkatan berat badan balita dari ketiga tepung biji-bijian. Untuk interaksi ekstrak dan tepung, dapat kita lihat p-value-nya ini lebih besar daripada alfa, yaitu 0,01, maka diputuskan gagal tolak H0. Sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi interaksi penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran terhadap peningkatan berat badan balita. Atau dapat juga kita simpulkan penambahan tepung biji-bijian dan ekstrak sayuran tidak memberikan efek yang sama terhadap peningkatan berat badan balita. Karena interaksi ekstrak dan tepung ini gagal tolak H0, jadi kita tidak perlu melakukan pengujian lanjut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.